Bocah itu dipaksa memanjat pohon oleh monster alien. Bocah itu bingung dan bersembunyi tanpa memperhatikan monster di belakangnya. Hanya untuk melihat monster itu mengayunkan cakarnya untuk menangkap bocah itu. Tetapi monster itu dipotong oleh dahan pohon yang menghalangi tidak bisa bergerak. Sehingga mereka saling memandang sampai gelap. Will mencoba berbicara dengan monster di depannya. Tetapi tidak mendapat balasan apapun. Saat itu seekor kupu-kupu dengan bentuk aneh terbang dan hinggap di lengan Will ketika anak laki-laki itu penasaran untuk menyentuhnya. Kupu-kupu itu terbang ke kuku monster itu. Kali ini monster itu bahkan tidak mempedulikannya. Hanya diam-diam menilai kupu-kupu ini. Hal ini yang membuat bocah itu merasa monster ini sepertinya tidak terlalu menakutkan. Ketika kupu-kupu itu terbang, monster itu tampak kehilangan jiwanya. Lampu merah juga berangsur-angsur menjadi lemah. Will juga memperhatikan ketidaknormalan monster itu. Ada apa dengan cahayamu? Monster itu sepertinya mengerti pertanyaan bocah itu, perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat ke dahan. Pada saat ini, kaki lainnya juga berangsur-angsur kehilangan vitalitasnya. Will kemudian menyadari bahwa mungkin monster itu akan mati. Tepat pada saat ini, hutan yang tidak jauh dari sana tiba-tiba terjadi kebakaran hutan. Hanya butuh beberapa saat untuk membakar ke tempat pohon ini. Will melihatnya dan mencoba memanjat ke tempat lebih tinggi, tetapi tubuh kecil anak laki-laki itu tidak dapat menjangkau. Pada saat ini, kaki monster itu juga pergi ke bawah pohon untuk bersiap bergabung dengan bagian atas. Tapi pada akhirnya masih gagal. Kali ini anak laki-laki itu mengeluarkan seluruh keberaniannya untuk pergi menuju monster. Tidak ingin kau mati bersamaku. Lalu mengambil kawat baja untuk memotong dahan itu. Saat dahan itu patah, monster itu juga tumbang turun. Setelah melakukan semuanya, Will kembali ke posisi semula untuk menunggu kematiannya, mengingat hal-hal yang dia lakukan bersama keluarganya. Anak laki-laki itu tidak bisa menahan tangisnya. Pada saat ini, monster yang telah menggabungkan tubuhnya memandangi anak laki-laki itu. Tidak menunggu anak laki-laki itu bereaksi, monster itu melompat ke samping anak laki-laki itu. Lalu memeluk Will dan melompat dari dahan pohon itu. Sepertinya monster ini tidak sedingin kelihatannya, bahkan memiliki hati yang hangat. Kemudian monster itu membawa bocah itu ke daerah terpencil, tetapi dia sekali lagi mengangkat cakarnya. Will pikir bahwa monster itu ingin menyerangnya, hanya diam menunggu kematian. Tetapi monster itu sepertinya hanya ingin memeriksa tubuhnya saja, kemudian tubuhnya juga berangsur-angsur menjadi gelap. 4 cakar juga berubah menjadi tangan seperti manusia, punggung juga berubah menjadi bentuk manusia. Lalu Will membawa teman monster ini untuk menemukan keluarganya. Tetapi keluarga tersebut belum pernah bertemu dengan makhluk alien, jadi sangat ketakutan. Sang ayah juga mengeluarkan pisau untuk berjaga-jaga. Itu temanku. Sekarang monster itu melihat jari di bawah es, meminta monster itu untuk menyelamatkan kakak perempuannya. Monster itu juga mengerti maksud anak laki-laki itu. Dia berlutut dan mengulurkan tangannya. Hanya melihat panas yang luar biasa menyebar, danau glasial di bawah panasnya sudah mulai mencair. Di bawah udara panas yang naik, sebuah kompartemen penyimpanan muncul, kemudian monster itu mengambilnya. Sang ayah dengan cepat melepas helm putrinya, melihat Judy masih hidup. Keluarga mereka dengan penuh semangat saling berpelukan. Bisakah membantu kami agar tidak mati kedinginan? Setelah mendengar itu, monster itu perlahan mengulurkan tangannya dan melepaskan panas untuk menghangatkan mereka. Begitu saja, dengan bantuan monster itu, mereka dengan aman melewati malam musim dingin yang dingin ini. Keesokan harinya, ibu yang penasaran membelai monster di depannya. Ini adalah alien pertama yang dia temui. Sang ibu memeriksa, dan menemukan bahwa monster ini tidak dilahirkan, tetapi robot yang diciptakan oleh peradaban maju. Sang ayah dengan hati-hati bertanya latar belakang robot monster itu. Tapi sekarang dia tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Will berpikir bahwa mungkin karena pesawat luar angkasa jatuh, dia kehilangan ingatannya. Tapi setelah mengatakan itu, monster itu tiba-tiba bereaksi. Melihatnya datang ke depan es. Mulai melepaskan panas tinggi untuk menggelam ke dalam es tebal, ternyata monster baik hati ini ingin membantu mereka memperbaiki pesawat luar angkasa yang rusak. Beberapa saat kemudian pesawat luar angkasa itu bekerja dengan baik. Kaki sang ibu juga dirawat, tapi setelah semuanya stabil kembali, sang ayah memutuskan untuk mencari penyintas lainnya, dipimpin oleh Will.
Pertama-tama pergi ke tempat di mana pesawat monster itu bermasalah, dan melihat bahwa kapal itu memiliki bentuk yang aneh di depan mereka. Ibu yang penasaran ingin masuk ke dalam dengan suaminya. Tetapi mereka masuk untuk menemukan bahwa bagian dalam pesawat ruang angkasa itu ratusan ribu tahun lebih maju dari peradaban manusia, tempat saklar Stark juga sangat modern. Pada saat ini, monster di luar secara tidak sengaja nyentuh dengan puing-puing pesawat luar angkasa, menyebabkan area kontrol di pesawat luar angkasa tiba-tiba diaktifkan. Di depan keduanya muncul peta planet yang bahkan lebih menakjubkan. Tempat di mana mereka berdiri tidak di galaksi yang sama, tetapi planet asing yang tidak dikenal. Pada saat ini, monster di luar juga mendapatkan kembali ingatannya. Ternyata, sebelum stasiun luar angkasa dihancurkan, pesawat ruang angkasa dan stasiun ruang angkasa Will tersedot oleh lubang hitam ke planet tak dikenal ini, menyebabkan monster ini menerima berita membunuhnya. Jadi itu telah membunuh semua orang di stasiun luar angkasa. Di saat yang sama, Will juga menyentuh reruntuhan pesawat luar angkasa dan juga melihat monster itu membunuh semua orang di stasiun luar angkasa. Dia tidak berani mempercayai semuanya. Dengan patah hati dia berlari dalam. Sangat cepat, monster itu bisa menyusulnya. "Apakah itu kamu? Mengapa kamu menyerang kami?" jawab aku. Monster itu tidak bisa menjawab, hanya dengan patuh berdiri di depan bocah dan mengakui kesalahannya. Benar-benar tidak ingat apa-apa, tapi tidak seperti itu lagi kan? Will saat ini telah memperlakukannya sebagai temannya, jadi dia memutuskan memberikannya satu kesempatan. Angkat tangan kiri, sekarang angkat tangan kananmu. Menghadapi perintah bocah itu, monster itu juga melakukannya, dan bahkan menyuruhnya untuk melompat ke jurang. Monster itu tidak ragu untuk segera menurut. Will melihatnya dan segera menghentikannya. Pada saat ini bocah itu juga merasakan ketulusan monster itu. Sejak saat itu monster itu menjadi teman pertama di planet baru ini. Kemudian keduanya kembali bersatu kembali dengan orang tua mereka. Pada saat ini di langit tiba-tiba ada benda asing terjatuh. Will pergi ke sana untuk mengambilnya dan menemukan itu adalah berlian yang sangat besar. Ketika dia berseru, berlian itu jatuh dari langit. Ternyata planet ini sedang dilanda badai dahsyat yang akan melanda di sini. Ketika monster itu melihat itu, dia segera menggunakan tangannya untuk melindungi Will, agar dia bisa lolos dari bahaya. Sang ayah memimpin anak-anaknya untuk mencari tempat aman. Ketika mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, radio datang suara memanggil Putri Sulung Maureen. Dia mengemudikan truk perang untuk menjemput mereka. Beberapa jam yang lalu Maureen melihat badai perlahan mendekatinya. Dia mencoba untuk kontak dengan ayahnya, tetapi tidak mendapat balasan. Kedua saudara perempuan itu langsung merasa tidak normal, jadi mereka menyalakan pesawat luar angkasa. Tapi hanya menghilangkan lapisan tebal salju di luar, Maureen akhirnya menyerbu keluar dengan truk perangnya. Dia berkendara ke sisi tebing untuk menyaksikan badai yang dahsyat, tetapi tidak khawatir sama sekali. Ini adalah rangsangan yang menyenangkan baginya. Tetapi karena angin kencang dan badai, dia tidak dapat menemukan lokasi orang tuanya. Saat ini, monster yang berdiri di tebing mengeluarkan cahaya putih yang kuat untuk membimbing gadis itu. Maureen mengikuti cahaya itu untuk mencari keluarganya. Melihat sang penyelamat telah tiba, semua orang langsung masuk ke dalam truk. Pada saat ini, Will menemukan bahwa teman monster itu tidak bisa masuk. Sang ayah hanya bisa menyuruh monster itu memegang erat bagian belakang mobil. Dan dengan cepat melaju keluar dari badai di belakang. Ketika mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, sinyal minta bantuan tidak jauh menarik perhatian mereka. Ini pasti orang yang selamat. Jadi sang ayah mempertaruhkan mengemudi untuk mencoba menyelamatkan. Mobil sekarang berpacu melawan badai. Mengikuti sinyal itu, mereka berhasil menyelamatkan seorang gadis. "Apakah ada orang lain bersamamu?" "Tidak, hanya aku." Tetapi pada saat yang sama, tidak jauh, ada seorang pria memegang teropong, melihat truk mereka. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin mengeluarkan pistol sinyal, tetapi menemukannya tidak ada di sini lagi. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu dengan keras mengutuk. Ternyata meriam sinyal yang digunakan gadis itu tadi adalah yang dia curi dari tempatnya. Hadapi hidup dan mati, semua orang egois. Kemudian kendaraan perang itu terbang menuju pesawat luar angkasa. Namun kecepatan mobil itu tidak sebanding dengan badai.
Pada akhirnya, mereka ditelan badai. Saat ini, Judy melihat badai yang dahsyat dan sangat mengkhawatirkan kerabatnya. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba di tengah badai ada kilatan cahaya. Keluarga Will di saat paling berbahaya berhasil masuk ke pesawat luar angkasa. Mengalami bencana bahaya ini, seluruh keluarga dengan penuh semangat berpelukan. Pada saat ini, ketika wanita yang diselamatkan melihat monster di belakangnya, dia sangat takut. Jangan khawatir, itu tidak akan menyakiti manusia. Tapi wanita itu dengan ragu menatap monster di depannya, lalu merunung.